Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bunga Yunita Arianti, NIM 005. Saya Desa Listiawati, NIM 006. Saya Desiana Alvita Nurfauziah, NIM 007. Saya Diva Devina Damayanti, NIM 008. Saya Elbadra Ditama, NIM 009. Jadi di sini kami dari kelompok 2 mendapatkan tema yaitu Pancasila sebagai solusi untuk mengatasi kasus korupsi di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki banyak kekayaan yang besar, yaitu alam, budaya, bahkan mimpi untuk maju. Tapi ada satu penyakit yang terus menghambat bangsa ini untuk bisa melangkah ke depan, yaitu korupsi. Ini bukan hanya suatu yang buruk, tapi penyakit yang serius untuk perlu kita atasi lebih dalam. Korupsi merampas hak rakyat. Setiap uang yang diselewengkan berarti pembangunan tertunda, layanan publik memburuk, dan kepercayaan masyarakat menjadi hilang. Dampaknya langsung terasa seperti pendidikan terbengkalai, layanan kesehatan yang memburuk, dan ketidakadilan menjadi melebar. Tapi Indonesia tidak kehilangan arah. Kita punya pedoman yang seharusnya menjadi solusi, yaitu Pancasila. Nilai-nilainya yang bukan hanya slogan, tapi fondasi moral untuk membangun negara yang bersih dan berintegritas. Bagaimana menurut kalian mengenai korupsi yang menyebabkan ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat? Sila pertama mengingatkan kita pada moralitas. Korupsi muncul di saat orang menutup mata dari suara hati. Kalau pemimpin dan warga memegang nilai ketuhanan, mereka sadar bahwa setiap tindakan harus jujur dan bertanggung jawab. Sila kedua mengingatkan kita bahwa korupsi bukan sekedar angka. Ketika dana pendidikan dikorupsi, masa depan anak-anak akan hilang. Ketika dana kesehatan diselewengkan, nyawa akan terancam. Nilai kemanusiaan memerintahkan kita untuk menolak setiap tindakan yang merugikan dan menindas rakyat. Sila ketiga adalah menolak ego kelompok. Korupsi sering terjadi karena kepentingan pribadi dan jaringan nepotisme. Dengan kepentingan bangsa, kita bisa membangun sistem yang lebih kokoh dan tidak mudah dikendalikan oleh sistem yang lebih sempit. Sila keempat menegaskan bahwa kekuasaan harus dibuat dengan hikmat bukan suap. Transparansi, musyawarah, dan pengawasan publik adalah cara untuk memastikan agar kekuasaan tidak untuk disalahgunakan. Sila kelima, korupsi merusak keadilan sosial. Dana publik yang seharusnya untuk rakyat justru hilang di tangan oknum. Sila kelima mengingatkan bahwa pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih dan aset negara yang dikorupsi harus dikembalikan kepada rakyat. Pencegahan dan tindakan. Mewujudkan nilai Pancasila perlu sistem yang bersih. Kita harus memperkuat pendidikan, karakter, transparansi, anggaran, digitalisasi, layanan publik, serta aparat penegak hukum yang jujur. Penindakan harus tegas, adil, dan memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi bukan tugas pemerintah saja. Masyarakat, terutama generasi muda, harus ikut berani menolak suap, kritis terhadap pengguna anggaran, dan ikut mengawasi. Perubahan besar selalu berawal dari pilihan kecil, tapi berkonsisten. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Jika kita kembali pada nilai-nilai Pancasila, korupsi bukanlah hal yang mustahil untuk dikalahkan. Mari kita bergerak bersama. Indonesia bersih, berintegritas, berpancasila. Pajak dari rakyat, pajak dari